Saya mulai kembali. Saya melihat masih ada yang belum menjawab salam. Dijawab salamnya tidak perlu terlalu keras, yang penting semuanya bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu amma ba'd. Dari sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di kesempatan berbahagia ini mengawali kegiatan kita berkesempatan berbahagia ini, Allah masih memberikan nikmat yang sangat istimewa untuk kita semua di kesempatan berbahagia ini dan seterusnya, insya Allah adalah nikmat panjang umur. Sekiranya hadirin sekalian tidak dalam keadaan panjang umur, berarti kalian semua tidak berada di tempat ini. Begitu? Ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita. Salah satu aktivitas atau kegiatan yang ada kaitannya dengan kepramukaan ini menjadi salah satu bagian materi yang insya Allah apa yang kita lakukan di Musalla Al-Munawwarah SMA Negeri 1 Biau ini menjadi suatu ibadah yang sangat luar biasa. Ya, kesempatan ini beberapa, kalau kita melakukan kegiatan seperti ini, ya, menjadi seperti ini, malaikat bersama kita. Ya, malaikat itu tugasnya tidak lain adalah senantiasa bersama-sama orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebajikan atau kebaikan dimanapun Anda berada. Tapi yang paling bagus memang tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah di masjid atau rumah ibadah. Ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau ada ucapan seperti itu, tolong semuanya dijawab, karena Rasulullah SAW itu ketika mendengarkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam lantas hanya penuh perhatian, tidak berkonsentrasi, tidak menjawab tadi itu salawat, dianggap kita ini salah satu umat Muhammad yang sifatnya kikir. Ya, mungkin kekikiran kita ini sesungguhnya tidak tahu, ya. Tapi ketika kita sudah tahu masalah ini, tidak boleh kita diam saja, tetap mengambil bagian untuk mengucapkan itu. Karena beda kita mendengarkan, ya, mendengarkan teman kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad itu atau sallallahu alaihi wasallam, daripada kita mengucapkan juga, beda pahalanya. Namun tetap kita sudah berada di dalam posisi mendapatkan kebaikan. Ya, memperhatikan kemarin isinya Nabi sekalian itu sudah luar biasa. Jadi Pak Guru di sini hanya sebagai mengingatkan saja, tapi sesungguhnya kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar namanya, ya, ilmu-ilmu agama. Silahkan mempelajari semua ilmu yang ada di SMA Negeri 1 Biau ini. Ya, ilmu fisika, ilmu matematika, olahraga, perhatikan kemarin ilmu apa lagi? Pelajaran PKWU, TIK, semua mata pelajaran itu semua penting bagi kita. Tapi tolong juga jangan tinggalkan ilmu agama, karena di sanalah kita nanti menjadi manusia yang soleh, yang baik, mengetahui persoalan mana yang baik dan mana yang buruk, yang membawa nanti kita itu insya Allah di hari kiamat bersama-sama surganya
Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adalah sekalian, kita berada umat yang paling terakhir, tapi masih ada yang paling terakhir lagi. Kalau umurnya kita sekarang ini umur 15, 16 sampai 17 tahun, masih ada lagi yang paling terakhir. Tapi toh kita bisa meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ada dan bisa kita melaksanakan ajaran-ajarannya tanpa kita melihatnya secara langsung. Ini luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Dia bisa meyakini bahwa Muhammad itu ada karena dia bisa melihat langsung. Tapi kita hanya berdasarkan hadis, penjelasan Al-Quran dan hadis, tidak melihat langsung. Lebih banyak lagi pahalanya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu kalau betul-betul kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah ada dan kita mengamalkan ajarannya. Salah satu ajaran beliau itu, alhamdulillah insya Allah, ya sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, sudah melaksanakan tahiyatul masjid, sudah melaksanakan sholat badiatan, dan insya Allah melaksanakan lagi kurang lebih berapa menit ini ke depan sholat isya secara berjamaah. Tidak ada cerita terpaksa ataupun tidak terpaksa itu, kalian semua sudah wajib melaksanakan sholat dimanapun anda berada. Islam sesungguhnya anak sekalian ini adalah Islam yang sangat tidak mempersulit, ringan. Bisa anda rasakan itu kalau dalam perjalanan, ya, perjalanan itu misalnya dari Bol, perhatikan kembali dari Bol ke Tole-Tole ataupun ke Palu, lewat dari 80 km itu bisa dijamak atau kasar. Misalnya Isya, Maghrib, Isya. Belum lagi misalnya kalau tidak ada air, ya betul-betul nanti tidak ada air. Sama kita cara air, misalnya kita singgah dalam perjalanan menuju ke misalnya apalagi di apa namanya di negara Arab itu, ya biasanya sulit air. Yang kita dapatkan itu banyak minyak di sana. Atau di tempat lain misalnya tiba-tiba, ya tentu tidak selamanya memakai ya air sebagai untuk berwudu melaksanakan sholat. Ya bisa tayamum. Nah, inilah kekurangan kelebihan daripada Islam itu, tidak ada mempersulit bagi hamba umat Muhammad itu manakala tetap ingin melaksanakan ya sholat tepat waktunya ya. Apalagi berpuasa. Puasa itu wajib semua. Kalau perempuan itu pun juga laki-laki tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan karena disebabkan sesuatu hal, misalnya laki-laki sakit, itu bisa diganti. Bukan cuma perempuan ini. Kalau perempuan haid, ya itu diganti misalnya kurang lebih 1 minggu. Kedepannya nanti itu harus diganti. Jadi tidak ada istilahnya memberatkan kita ini. Semua mendapat bagian. Semua mendapat pahala, hanya saja bagi perempuan itu ya ada di sana kelebihan bagi perempuan, sehingga ada namanya haidnya, tetap ada bagian untuk melaksanakan puasa ini, jangan ditinggalkan. Apalagi misalnya keringan-keringan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah ini. Selain daripada itu, kemudian kita sebagai masbuk sholat, kita sudah betul-betul berusaha untuk mengikuti nantinya sholat fardu secara berjamaah. Tetapi toh juga ketinggalan. Ternyata juga Rasulullah itu menganjurkan kita, ya ada namanya masbuk, ya masbuk, ya tetap mengikuti jamaah walaupun kita ketinggalan 1, 2 atau 3 rakaat. Langsung kita ke depan, ya kalau misalnya satu orang imam, satu jamaah terlambat, langsung di sampingnya dia sejajar dengan imam. Tapi ketika dia misalnya ada jamaah masuk masbuk yang di belakang tadi itu mencoba untuk menarik bagian ya bahunya ini, jangan ditarik sekali. Kalau ditarik sekali itu jangan sampai dia jatuh. Mohon dalam keadaan sholat pelan-pelan dipegang begini, ya pasti kalau dia tahu tata cara sholat, dia melangkah ke belakang sehingga dia ya berada di posisi saf dan sejajar di belakang imam.
dan seterusnya. Banyak sesungguhnya ini ibadah Islam ini tidak memberatkan. Apalagi ibadah-ibadah yang tidak memberatkan bagi umatnya Muhammad. Kalian semua misalnya tetap ingin sholat subuh. Apakah sholat subuh secara berjamaah atau sendiri di rumah? Karena kalau perempuan itu sesungguhnya lebih afdal di rumah. Tapi kalau misalnya dia mau ke masjid, jangan juga ditahan. Itu beberapa penjelasan. Ini jangan ditahan, biarkan dia. Yang penting kalian semua tidak perlu memakai wangi-wangian ya. Jangan memakai wangi-wangian untuk perempuan, kecuali laki-laki. Ya, begitu sudah sunahnya Rasul di dalam pelaksanaan sholat itu. Misalnya kita ingin sholat subuh karena kita sudah tahu bahwa itu adalah suatu kewajiban. Tapi tiba-tiba kita terbangun nanti jam 9 pagi. Ya, apa batal dan tidak bisa dilaksanakan sholat subuh atau bagaimana? Caranya gimana? Tidur dari malam itu. Berarti tidak bisa sholat subuh. Kalau Anda tidak belajar tentang agama ini, pasti Anda mengatakan sudah ketinggalan itu sholat subuhnya kita. Merasa rugi. Padahal beberapa penjelasan di dalam hadis itu, kalau kita tiba-tiba, yang penting tidak sengajanya. Kalau sengaja kalian semua pura-pura lanjut tidur, tidak termasuk ini. Ini namanya sifat orang apa? Malas dan punya sifat sifat munafik. Pura-pura tidak tahu masalah ini, tidur terus. Bapaknya bilang, mamanya bilang, silakan sholat subuh. Wah, ya. Tapi yang jelas pernah terjadi. Apa yang kita lakukan, anak-anakku sekalian? Silakan diam-diam. Tahu diam? Tahu. Diam itu banyak macam ya. Saya jelaskan diam banyak macam. Ada namanya diam hianat. Tahu diam hianat? Tahu. Bahaya ini ya. Diam benci. Ada juga diam benci. Pernah merasakan diam benci pada diri Anda? Pernah juga merasakan diam-diam tapi hianat? Pernah. Makanya ada namanya seperti ini sebagai manusia. Diam benci, diam hianat, diam marah. Pernah Anda diam-diam tapi marah? Pernah. Pak Guru juga pernah ya? Ya, makanya saya tahu itu. Apalagi? Diam benci, diam marah, diam hianat. Ya, ada diam-diam. Tidak ada diamnya itu prasangka yang jelek. Tidak ada diam marah, tidak ada benci, hianat, pokoknya baik hatinya. Pokoknya tidak ada sifat susun di sana. Pokoknya baik, ditanggapi negatif selalu baik dan baik. Diam ini yang dimaksud yang harus ditanamkan dalam terkait dengan ibadah. Tolong perhatikan di sini. Ya, perhatikan kemarin. Ada juga saya lihat memang perlu perhatian, berkonsentrasi, ditanya tidak tahu. Ada juga saya lihat itu bicara-bicara di samping ditanya, ternyata tidak tahu. Jadi insyaallah kalian semua punya dosa banyak akan berguguran setelah mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Bayangkan ini anak sekalian banyak kegiatan dah ikuti. Kalau itu dilaksanakan secara ikhlas, ya. Tadi sore saya lihat setelah Pak Guru dari sana karena baru pulang dari Totoli itu saya lihat sudah banyak yang pakai pramuka tuh. Yang dilatih oleh siapa tadi itu? Ya, tadi itu dengan teman-teman itu. Kalau itu semua kita terapkan itu, kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya, jadi itu menjadi bagian daripada karakter yang harus ditanamkan selama kita dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat atau di mana saja berada. Diam-diam tadi itu adalah diam Anda mengambil air wudhu, jangan bicara dulu. Sudah jam 10 ini, tidak lama setelah dulu. Diam-diam saja ambil air wudhu, ya baru cepat-cepat laksanakan sholat subuh. Bayangkan itu, tidak ada kesulitan. Padahal tidak lama setelah dulu, sholat subuh. Ada sholat subuh lagi. Karena diam-diam begitu, itu tetap diterima karena hadisnya kan. Kata Rasulullah, silakan melaksanakan sholat subuh diam-diam, jangan bicara langsung. Ambil dulu ketika dia tidak sengaja bangun dari
tidurnya. Anda lagi melaksanakan sholat duha, boleh langsung sholat duha 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat ya. Tahu sholat duha? Ya, sebelum sesudah matahari terbit itu kurang lebih ya ada nama waktu zuhur ya, kurang biasanya 12 rakaat. Nah, siapa yang melaksanakan sholat duha ini secara rutin, walaupun cuma 2 rakaat, tidak pernah dia ketinggalan setiap hari. Perhatikan, kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat tidak pernah ketinggalan setiap hari itu. Kata Rasulullah itu menjelaskan biar sedikit rakaatnya, yang penting kontinu. Sudah itu amalan yang sangat baik ya, tempatnya katanya surga. Tetap kita bicara surga ini ya. Ya, karena kita mau ke sana. Ada yang tidak mau ke surga? Dan supaya Anda dipaksa masuk surga, jangan dipaksa masuk neraka. Makanya dalam hadis dijelaskan berumur berapa tahun harus dipukul? 10 tahun. Kalau Pak Guru pukul, Anda tidak keberatan? Iya. Tapi pukulnya juga ya jangan terlalu keras ya. Dan kalau sudah bisa diam-diam marah, diam benci, diam hianat, muncul lagi. Ya kan? Paling bagus itu 12 rakaat. 12 rakaat inilah kalau kita rutin melaksanakannya, kata Rasulullah itu pokoknya betul-betul, kata Rasulullah itu surga tempatnya. Surga ini adalah tempat orang-orang yang ya di akhirat itu adalah tempat orang-orang yang menikmati kebahagiaan. Apa kebahagiaan di sana? Ada banyak macam nikmat. Nikmat apa semua? Ya, ada air ya. Ada susu. Susu apa di sana banyak? Susu gaul, susu apa lagi? Bento ada. Susu dan susu juga ada. Ya. Siapa yang tidak suka susu berarti dianggap dia kelainan itu. Yang jelas kalau Pak Guru itu sangat suka susu. Susu ya, ya. Untuk sehat ini sempurna susunya. Ya. Pokoknya di sana apanya kita di akhirat sana itu muncul misalnya minum susu lagi di depan itu. Tidak ada juga orang di sana itu bagian besar, bagian kecil tidak ada lagi. Pokoknya di sana itu bebas. Laki-laki atau pria. Kalau bidadari buat untuk pria, maaf ya, bidadari untuk pria, bidadari untuk perempuan. Ya. Jadi sana itu nanti insya Allah kalian umurnya kalau anda sudah tua 70-80 tahun, ya dalam hadis saya baca itu paling tinggi 30, 31, 32 itu umurnya di sana orang. Rata semua muda, tidak ada yang paling tua, semuanya rata. Penjelasan seperti itu. Ya berapa sekarang? Ya itu ya. Bisa dipahami ini terkait dengan ibadah-ibadah ini. Apa sesungguhnya? Tentu melaksanakan sholat fardu tepat waktunya itu tentu ada kemuliaan kan? Kemuliaan atau keutamaan yang kita terima, yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Inna sholata kana alal mu'minan kita memukuta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagaimanapun waktu yang Allah siapkan itu, karena waktu itu adalah bagian dari kehidupan kita, jangan disia-siakan di waktu itu. Dan bagaimana caranya supaya tidak menyia-nyiakan waktu kita? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Anda nanti lihat di surah Al-Syariat ayat 56 terkait dari sholat. Bunyinya begini, perhatikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku atau menyembah kepadaku. Bagaimana cara penyembahan tadi itu? Melalui ya, sholat. Sholatnya juga jangan juga sholat terlalu cepat ya, jangan juga terlalu lambat. Kalau begini umur seperti ini ya, yang jelas cepat tidak bagus.
Karena pernah Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, dia lihat sahabatnya itu, silakan kembali ulangi sholatmu. Rasul mengatakan ulangi. Kenapa Rasulullah? Karena sesungguhnya kamu tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena terlalu cepat. Tidak ada tumanina atau jeda pada saat dia sholat. Membaca terlalu cepat, bahkan ada yang tidak membaca. Nah, orang semacam ini tidak diterima sholatnya, batal karena disuruh ulang. Oke, apa keutamaan yang kira-kira yang kita dapatkan? Melaksanakan sholat tepat pada waktunya itu ada kemuliaan. Tentu kita selalu merasakan pada diri kita dan melihat kepada Al-Quran dan hadis. Perhatikan kemarin ya. Kalau Anda sudah tahu kemuliaan, kebahagiaan, hikmah ketika melaksanakan sholat tepat pada waktunya, pasti anak-anakku sekalian, Anda tidak mau ketinggalan. Apa pertama? Kita melihat dalam surat Ali Imran ayat 31. Sebenarnya bisa dicatat gitu, tapi biar saja Anda ingat-ingat saja Ali Imran 31. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad. Ya, Allah mengatakan katakan ya Muhammad. Muhammad itu adalah nabi kita. Ikuti aku. Jadi kita ini disuruh mengikuti Rasulullah. Baru Rasul menyampaikan kepada kita, ikuti aku. Jika betul-betul kamu mencintaiku, insya Allah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang yang melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tepat pada waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala itu diampuni dosa-dosanya. Saya mau tanya dulu, kalian mau diampuni dosa-dosa kan? Karena merasa banyak dosa. Sedangkan Rasulullah SAW itu sekalian, sesungguhnya dia tidak punya dosa. Tetapi dalam hadis menjelaskan dia selalu mengucapkan istighfar 70 sampai 100 kali tiap hari itu. Tiap hari melaksanakan mengucapkan astagfirullahaladzim sampai 100 kali tiap hari, padahal beliau tidak punya dosa. Apalagi kita ini. Ya, yang jelas Anda hidup di lingkungan sekolah, hati-hati. Kalian semua bisa mengevaluasi sejauh mana dosa saya lakukan, apalagi nanti selama kegiatan kepermukaan ini, mulai hari ini sampai dengan hari Minggu insyaallah sebelum sholat zuhur sudah kembali. Apa ada Anda dosa Anda tinggalkan? Anda harus evaluasi itu. Nah disitulah kalau kita betul-betul merasa berdosa, maka jangan lupa kata Rasulullah SAW, senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, jangan ketinggalan. Ingat anak sekalian, perempuan yang senantiasa menunda-nunda sholat, misalnya sholat ini tadi ya, sholat maghrib, sedikit lagi, masih ada waktu sholat maghrib. Dia tidak lagi, 10 menit lagi, masih ada waktu maghrib, 15 menit lagi, masih ada waktu, belum masih bisa. Sampai 4 kalinya, pada saat itu dia tunda, sesungguhnya belum haid. Pas 4 kalinya dia tunda, dia langsung haid. Pertanyaannya, apakah kita berdosa atau tidak? Berdosa, di samping juga kita rugi. Berdosa karena ada waktu diluangkan tadi belum haid, tapi Anda selalu tunda-tunda. Pokoknya tidak bisa ditunda, dan kalian rugi tidak mendapatkan pahala daripada sholat itu. Jadi jangan coba-coba menunda sholat dan sekalian. Kalau perempuan misalnya masih dalam keadaan tidak haid, apalagi laki-laki. Laki-laki tidak ada istilahnya haid, tidak ada istilahnya itu. Kalaupun terjadi itu berarti sudah tanda-tanda hari kiamat itu. Betul ini. Kalau demikian adanya, perlu ada dokter khusus. Kenapa ini laki-laki haid? Betul ini. Ada di media medsos itu, di surat kabar juga Anda bisa lihat laki-laki hamil. Benar ada kan? Begitu, laki-laki dalam keadaan hamil dari seorang istrinya. Astagfirullahaladzim. Saya pikir kita balik sudah ini. Suaminya hamil disebabkan karena dari istrinya. Sudah ada tanda-tanda. Anak sekalian, gejala dalam kehidupan kita ini bahwa
dunia kita ini sudah tua. Jangan sampai terjadi kawin haid ini. Ya. Kecuali Maryam dulu tidak ada suaminya, langsung ada anaknya. Keutamanya tadi itu adalah diampuni dosanya, berguguran dosanya. Orang yang melaksanakan salat tepat pada hadis riwayat Ahmad dijelaskan juga. Kalau Anda baca buku-buku tentang hadis itu, Pak Guru selalu baca itu, siapa yang melaksanakan sholat secara ikhlas, secara berjamaah, kata Rasulullah SAW, diampuni dosanya, berguguran dosa-dosanya, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan itu pepohonan ya, pepohonan, daun yang berguguran dari pepohonan itu. Ternyata begitu mudahnya dosa kita nanti ketika melaksanakan sholat ini. Insya Allah dosa-dosa kita ini sudah berguguran nih. Ya, berguguran. Selama nanti melaksanakan kegiatan ini ya, kita ini. Itu yang pertama. Biasanya kalau anak minta itu, kalau jamaah itu sudah mulai habis itu tuh. Ini masih ada waktu ya. Apa keutamaan lagi melaksanakan sholat waktu tepat pada waktunya? Ada kemudiannya itu. Ternyata disebutkan dalam hadis juga, hadis riwayat Abu Hurairah itu, kalau Anda baca bukunya ya, kayaknya mungkin ada di sini juga ini. Sini. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, siapa yang melaksanakan sholat secara ikhlas tepat pada waktunya di hari kiamat nanti itu, ketika dia meniti siratul mustaqim. Sirat itu ini tempat jembatan itu yang orang bilang rambut dibuat 7. Sedangkan rambut saja satu lembar tidak dilihat, dibuat 7. Di sana itu kita jalan, ada yang agak lambat, pas mau melangkah sudah di sana. Wah, inilah orang-orang yang kita kejar melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Tidak boleh tunda-tunda. Saya sendiri mau anak saya. Seperti gila. Mana cepat ini, sama tanya dulu. Mana cepat itu bunyi daripada cahaya? Cahaya lebih cepat daripada alasannya? Coba perhatikan kalau guntur itu dan ada bunyi dan kilat, mana lebih cepat itu? Bunyi. Ya, yang jelas secara umum itu ya kita meraih kecepatan. Nanti Anda tanya mana lebih cepat merambat itu bunyi atau cahaya kepada adiknya. Ketikanya ini cahaya ya. Ya, cahaya dia. Kalau saya tidak salah. Begitu mulanya itu. Yang kita nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat menurut sahabat Nabi Utsman bin Affan. Ternyata orang-orang yang melaksanakan sholat ini tepat pada waktunya, pas dia menyeberang dari sana ke situ, karena di bawahnya itu api, pada semua ular besar panjang merangkang. Pokoknya di sana tempatnya orang-orang yang tidak mengatur sholat ini yang bagus, jatuh di sana. Ada pas dia lewat langsung digorok. Satu dorong itu, ya malaikat penjaga neraka. Kemudian tadi itu pertama berguguran. Karena sejak kita dilahirkan tidak mungkin kita tidak punya dosa, maka di sanalah tempat untuk menghilangkan dosa pada saat sholat tepat pada waktunya. Kedua, ya cepat kita meniti sholat itu di sana. Yang ketiga apa lagi? Ya, menggunakan rezeki juga. Karena orang yang senantiasa memperhatikan sholat ini, tentu rezekinya selalu ada, ya, panjang umurnya dan sebagainya. Kemudian karena dia duluan datang di masjid, tentunya dia dulu bisa pertama kan? Bisa pertama, tidak mungkin bisa belakang. Perhatikan kemana? Kalau sab yang paling utama itu bagi laki-laki atau pria, itu sab paling pertama di sini. Tapi kalau perempuan, sab yang paling mulia dan bagus itu adalah sab di belakang. Nah itu sana.
Gitu dia itu tadi sholatnya itu kemuliaan tersendiri, pahalanya sampai berlimpah. Tapi bukan berarti membeda-bedakan, tidak.